Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa kabar miu? Saya lihat contekan dulu ini. Lako miu kiwaraka? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidi sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Segala puji bagi Allah pemirsa, alhamdulillah Damai Indonesiaku kali ini spesial berkesempatan hadir langsung bersiaran dari Masjid As-Salam, Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, di kesempatan yang sangat luar biasa sekali ini bertepatan dengan ulang tahun Konawe Utara yang ke-17. Damai Indonesiaku hadir langsung bersiaran di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, tema yang kita angkat di kesempatan siang hari ini bertepatan sekali di penghujung akhir 2023. Semuanya pasti berharap untuk lebih baik, semuanya pasti mempunyai harapan, semangat yang lebih baik, dan juga capaian-capaian yang lebih baik. Itulah pemirsa tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu hari esok harus lebih baik. Alhamdulillah guru-guru kita setelah hadir di tengah-tengah kita ada Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Profesor Dr. Ustadz Abdul Muta'ali, dan juga nanti akan hadir di tengah-tengah kita Bupati Konawe Utara
Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSI, insya Allah akan bergabung bersama kita yang akan berbincang-bincang sedikit mengenai Konawe Utara. Nah pemirsa, langsung saja di segmen 1 ini kita persilahkan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri akan menyampaikan tausiah mengenai mempersiapkan hari esok adalah bentuk ketakwaan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali bisa hadir sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, bukan cahaya lampu tapi cahaya iman Islam kita. Ukhuwah dan persaudaraan yang kita selalu mengaitkan ukhuwah saudara kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita hadir dari Sulawesi Tenggara di kabupaten yang sangat indah dan sangat luar biasa, Konawe Utara, bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua MUI dan Kepala Kemenak dan Kepolisian dan aparat TNI dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat bersama guru kita Dr. Abdul Buta'ali, Ustaz Sufyan dan semua jamaah yang hadir yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepat berjalannya waktu. Tidak terasa umur kita terus bertambah. Saatnya ini kita introspeksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam 2 dimensi. 2 ruang, yang pertama ruang, yang kedua adalah waktu. Kita mulai kehidupan di dunia ini dengan lahirnya kita di dunia. Dan berakhirnya kita dengan wafatnya kita. Pada saat kita lahir di dunia, kita menangis. Dan orang di sekitar kita tersenyum dan bahagia. Maka berbuat amal solehlah. Isi kehidupan kita dengan kebaikan. Karena kehidupan kita di dunia sudah ditentukan. Kapan kita mulai, kapan kita berakhir. Maka kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Seharusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan esok lebih bagus dari hari ini. Pada saat lahir orang lain bahagia. Kita sendiri menangis. Maka beramal solehlah. Tanamkan kebaikan, bertakwa kepada Allah. Biar di akhir kehidupan kita orang lain menangis, kita yang tersenyum. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan kesedihan. Mereka tidak merasakan ketakutan. Saatnya ini kita introspeksi diri kita. Kita perhatikan apa yang kita kerjakan kemarin. Mumpung masih kita dikasih umur oleh Allah, masih dikasih hidup oleh Allah, masih dikasih lisan untuk berzikir kepada Allah, masih kita punya harta kita gunakan di hal yang diridhai Allah. Kita punya anak-anak kita dididik menjadi anak soleh solihah. Agar sesudah wafat kita ada yang mendoakan kita. Harapan kita kalau bukan kita orang soleh, kita didik anak kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita didik anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau kita jarang berinfak bersedekah, jangan kita didik anak kita demikian. Kita didik anak kita menjadi anak yang selalu berbagi. Tanpa orang lain meminta, dia selalu berikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu."
hisabilah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kalian akan ditimbang amal perbuatan kalian di hari kiamat. Pernahkah kita berpikir sebelum tidur, kira-kira sebelum tidur ini, karena kita tidak tahu esok kita akan hidup atau tidak, siapa yang hari ini aku zalimi? Siapa yang hari ini aku fitnah? Siapa yang hari ini aku berbuat kezaliman kepadanya? Siapa yang hari ini aku mengambil haknya? Siapa yang hari ini aku membuat saudaraku kesal karena tingkah laku dan ucapan kita? Bagaimana dengan lisan saya hari ini? Apakah hari ini menyenangkan hati orang atau melukai hati orang? Luka-luka di mulut gampang disembuhkan, pakai obat sembuh. Tapi luka-luka yang disebabkan oleh mulut sulit untuk disembuhkan. Lisan tidak bertulang tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Coba introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apa yang kita lakukan di 2023 agar tidak terulang lagi. Bagaimana tingkatan ibadah kita? Makin hari makin bertambah akhlak kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, ini panggilan khusus kepada mereka yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ittaqullah, selalu bertakwa kepada Allah. Gambaran takwa adalah bagaikan orang yang berjalan di jalanan yang ada di dirinya. Kalau kita berjalanan yang di jalan ada di dirinya, pasti kita lakukan dua langkah ini. Yang pertama mengangkat pakaian kita, yang kedua memperhatikan langkah-langkah kita. Begitu dengan takwa, meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap manusia, setiap diri kita harus memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk esok hari. Bayangkan, karena kehidupan kita bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya adalah ketika masuk surganya Allah. Maka orang pada saat meninggal mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Padahal dia sudah mau meninggal. Berarti kata ulama, kehidupannya bukan di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya adalah di dalam surganya Allah. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kira-kira saya besok mau lakukan apa? Walaupun besok masih di tangan Allah, masih ghaib yang kita tidak mengetahuinya, tetapi kita sudah merencanakan kebaikan. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi kita sebelum tidur saya niatkan tahajud. Walaupun tidak bangun, insya Allah dapat pahala tahajud. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, mereka yang ikut berperang bersama Nabi, pada saat mereka kembali ke kota Madinah, kata Nabi, ada sebagian orang di kota Madinah, mereka dapat pahala seperti kalian ikut berperang. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Mereka berada di Madinah, kok bisa dapat pahala dengan kita? Kata Nabi SAW, habasahumul udhr. Mereka terhalang oleh uzur. Mereka ingin ikut berjihad bersama Rasulullah, akan tetapi ternyata mereka itu ada yang mengalami sakit, ada yang menjaga kota Madinah, maka mereka semua ini mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Coba niatkan pada saat mau tidur, saya niat malam ini bangun sholat tahajud. Kalau kita tidak bangun, kita dapat pahala tahajud. Kenapa? Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu perlu niat dan setiap orang akan memperoleh pahala
sesuai dengan niatnya masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang kita persiapkan. Bagaimana bekalan kita menuju Allah. Bukan tujuan manusia itu adalah dunia, tapi dunia adalah jembatan menuju surganya Allah. Coba lihat di tahun 2023, siapakah saudara kita yang merasakan sakit hati dari kita? Siapa ya saudara kita yang meninggal dunia karena ucapan dan tingkah laku kita? Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak introspeksi diri kita saat ini, kapan waktunya? Apakah harus menunggu kematian menjemput ajal kita? Mumpung kita masih dikasih umur, dikasih hidup oleh Allah Jalla Jalaluh, dikasih lisan berbicara dan berzikir kepada Allah. Tidak pantas seorang muslim punya lisan yang digunakan berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran, tapi ternyata menggunakan lisannya untuk menggibah orang, memfitnah orang, menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Apalagi 2024 adalah tahun politik yang kita harus saling menjaga diri kita, jaga hati kita, jaga lisan kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menyakiti diri kita, bahkan kita yang akan merasakan kerugian tersebut. Pesan kita, pesan saya di akhir tahun ini, mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan mengajak rakyat kita di Indonesia bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang taat kepada Allah dan mengajak kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap orang di antara kita al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang mempersiapkan dirinya apa yang akan dia peroleh sesudah wafatnya. Silahkan tentukan pilihanmu. Anda bersama golongan orang saleh atau tidak. Kesempatan bagi kita duduk malam ini, salat tahajud malam ini, duduk berzikir sejenak, walaupun setengah jam, berkhalwat dengan Allah, lupakan manusia, lupakan suami, lupakan istri, lupakan anak, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberkenankan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita diingatkan kembali untuk bermuhasabah, untuk berkontemplasi. Sungguh ditegaskan bahwa orang-orang yang mempunyai rencana ke depan, mereka adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Tidak ada waktu yang sia-sia, mereka disibukkan dengan perencanaan-perencanaan untuk lebih baik lagi. Sehingga ketakwaan kepada Allah lah akan terwujud. Lantas bagaimanakah ketika orang yang justru hari ini atau justru hari esok lebih buruk dari hari ini? Itulah orang-orang yang merugi. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali di Damai Indonesiaku yang spesial hadir langsung dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri tadi menjelaskan betapa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mempersiapkan diri inilah, yang mempersiapkan di hari esok inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apakah orang-orang yang merugi? Nah, inilah yang nanti insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Selamat mengikuti. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMB Bawo Miu. Alhamdulillah. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para alim ulama, para guru. Kenapa saya sebut ulama dulu? Biar saya punya orang dalam nanti pada hari kiamat, Pak Bupati. Bupati kita yang luar biasa, Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan. Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Raya Assalam Konawe Utara, dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kayaknya masyarakat Konawe Utara paling siap nih menyongsong tahun baru 2024. Kenapa? Alasannya satu, sejarahnya kuat. Ternyata Konawe itu kerajaan Islam abad ke-14. Saya di UI itu di Departemen Linguistik, di sastra Arab. Konawe itu secara morfologis mirip seakar kata dengan kata kunu. Konawe kunu, jadilah maka jadi, Pak. Hebatlah maka hebat. Jadi untuk menyongsong masa depan itu mesti punya apa? Dalam Islam niat, nawaitu. Ini nawaitunya orang Konawe Utara luar biasa. Sejarahnya kuat. Orang yang punya sejarah kuat maka dia termotivasi untuk menjadi masyarakat yang hebat. Yang kedua, masyarakat di sini di Konawe Utara itu punya konasara. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa TV One, mendidik anak sekedar cerdas nggak cukup, karena 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang kompetitor anak kita bukan lagi manusia, tapi artificial intelligence, robot. Maka konasara punya tempat, yaitu akhlak. Apa yang tidak bisa diberikan robot kepada anak-anak kita? Akhlak. Amerika luar biasa cerdasnya, hebatnya. Tapi lihat Afghanistan hari ini. Lihat Irak hari ini. Lihat Palestina hari ini. Maka kata Nabi kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Konasara harus jadi pegangan. Bukan hanya resources, bukan hanya sumber daya alam yang hebat, tetapi punya kepribadian, punya akhlak yang kuat. Yang ketiga, menyongsong tahun baru 2024, masyarakat Konawe Utara luar biasa, punya mindset pendidikan yang luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hanya akan ada dua golongan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keimanan, iman resilient. Yang kedua, orang yang punya ilmu. Subhanallah, berapa masyarakat kabupaten di sini yang digratiskan, diberangkatkan ke Cina untuk sekolah. Jepang, Nagasaki, Hiroshima 1945 hancur lebur oleh bom atomnya Amerika dan sekutu. Tapi jangan lupa, Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengadakan olimpiade. Kenapa? Karena pendidikan. Ya, karena pendidikan. Walaupun dari Kendari bandara ke sini 3 jam 120 kilo, tapi insya Allah ke depan masyarakat Konawe Utara banjir sarjana, panen magister, panen doktor. Subhanallah.
Yang keempat, masyarakat Konawe Utara kenapa berani menyongsong tahun baru 2024? Kan orangnya ulet. Saya makan di rumah makan Pangkep. Subhanallah. Saking uletnya bikin sambal, bikin sendiri Pak Bupati. Motong-motong sendiri bawangnya, cabenya, basolnya, bawangnya, tomatnya, dibikin sendiri. Tamu aja bikin, apalagi pribuminya ini. Rajin betul ini. Subhanallah. Maka menyambut sesuatu yang tidak pasti, kan yang depan itu nggak pasti Pak. Yang pasti itu iman kepada Allah. Bangsa kita bukan siapa-siapa, melawan 5 bangsa Eropa besar, Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, Belanda. Nggak kebayang hari ini Pak Bupati, Pak Wakil dan Ibu Bapak semuanya, kita bisa mengalahkan Inggris hari ini. Nggak kebayang. Tapi fakta sejarah seorang Jenderal Malabi bisa tewas di are-are Surabaya. Satu negara Jepang. Kenapa? Karena keimanan yang kuat. Allah menggambarkan kuatnya bangsa Israel hari ini. Itu dalam surat Al-Fat ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kalian akan menghadapi bangsa yang superpower. Ekonominya kuat, alutsistanya hebat. Saking hebatnya kebutuhan domestik cukup, dia bisa ekspor keluar. Untuk melawan bangsa yang kayak gitu, yang seperti itu, Quran tidak pernah mengatakan kalian harus lebih kuat, kalian harus lebih hebat. Tidak. Apa kata Quran untuk menghadapi bangsa yang kuat itu? Apa itu? Ibadallana uli ba'sin syadid. Mesti dengan hamba-hamba yang superpower imannya. Jadi head to head dengan kekuatan itu mesti dengan apa? Keimanan. Maka luar biasa. Bapak Ibu masyarakat Konawe Utara punya pemimpin tahun barunya dengan zikir. Di penghujung tahun dengan taklim. Dengan muhasabah. Maka ini harus dipertahankan. Subhanallah. Pegang keimanan ini, ketakwaan ini. Karena yang survive nanti ke depannya bukan sekedar kekuatan. Romawi 1500 tahun berkuasa. Tapi hari ini kita terdengar kekuatan Romawi selesai, the end. Maka bangsa-bangsa yang superpower, yang kuat, meninggalkan attitude, moral, etik, apalagi akhlak. Maka sama seperti bangsa Romawi. Kedepannya yang harus tampil adalah kalangan santri, anak-anak masjid, anak-anak surau yang mengaji Quran. Ini yang jelas. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada margin of errornya. Disebut orang sukses kata Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang tidak masuk neraka dimasukkan oleh Allah ke surga, faqad faz, he get the real success. Inilah kesuksesan yang kita siapkan, bukan hanya untuk masa kita. Orang hebat itu orang yang mempersiapkan masa esoknya. Seperti tadi ayatnya dibaca oleh qari'ah kita, oleh guru kita Ustaz Misri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali yang sangat luar biasa sekali menyampaikan tausiah di segmen kedua ini. Betapa kita telah melihat sejarah Konawe Utara adalah berasal dari kata bahasa Arab kuno, yaitu menjadi atau jadilah. Maka harapan besar kita semua Konawe Utara di usia yang masih muda ini, di usia yang ke-17, mudah-mudahan menjadi lebih baik, menjadi lebih cerah lagi. Nah, seperti apakah
harapan atau seperti apakah Kabupaten Konawe Utara di usia yang ke-17 tahun ini. Insya Allah di segmen berikut kita akan undang bersama-sama Bapak Bupati Kabupaten Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin untuk maju ke depan untuk berbincang-bincang bersama mengenai keindahan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang spesial hari ini kita hadir langsung dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, sudah bersama-sama kami di tengah-tengah panggung Bapak Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hadir di Masjid Raya As-Salam yang sangat luar biasa sekali ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Nah, langsung kita ke pertanyaan Pak Bupati, ini usia oh ya, kita juga sudah kehadiran Bapak Ketua DPRD Konawe Utara Bapak Iqbar SHMH. Assalamualaikum. Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita yang sudah mengikuti ceramah yang dari awal tadi. Nah, kita akan berbincang-bincang Pak Bupati, ini usia yang muda, usia 17 tahun, sweet 17. Masya Allah, Kabupaten Konawe Utara. Nah, ini seperti apa perkembangan hingga saat ini yang dirasakan di Kabupaten Konawe Utara di usia yang ke-17 khususnya? Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Pak Ustadz Abdul Muta'ali, alhamdulillah luar biasa tadi wajangannya. Kepada Pak Syekh Ahmad Al-Misri, selamat datang, ahlan wa sahlan Pak Konawe Utara, keluarga besar TV One dan terus keluarga besar Kabupaten Konawe Utara. Saya bersyukur selaku pimpinan daerah Kabupaten Konawe Utara di tengah-tengah lagi bahagianya memperingati hari ulang tahun yang ke-17, TV One mau sampai ke sini jauh-jauh dari Jakarta sana. Amin, amin. Mau mengabarkan seperti apa sih Konawe Utara dari tempat langsungnya. Yang selama ini hanya sering biasa kita dengar ada masalah tambang, masalah nikel apa semua. Ternyata hari ini kita hadir untuk damai Indonesiaku dari Kabupaten Konawe Utara. Masya Allah. Alhamdulillah tanpa terasa 17 tahun, tepatnya 2 Januari. Yang insya Allah kegiatan-kegiatan ini sudah kita mulai dari kemarin untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-17. Dan rangkaian acara ini saya bersyukur lagi TV One mau menemani, mau membersamai, mengabarkan dari Kabupaten Konawe Utara. Yang pada intinya bahwa ketika saya datang membawa misi yang namanya Konasara. Tadi sudah luar biasa langsung dijalankan. Konasara itu di periode pertama namanya Konawe Utara Sejahtera dan Beradab. Apa yang kita lakukan di periode pertama itu? Bagaimana saya berupaya dulu untuk menghadirkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar masyarakat. Karena alhamdulillah ini perlu kita syukuri dengan adanya otonomi daerah yang kemudian kita bisa dimekarkan, alhamdulillah. Betul. Bisalah kemudian kita memikirkan daerah ini secara langsung. Yang andaikan masih bergabung, kemudian masih di Kabupaten Induk, kira-kira seperti apa perhatiannya, jauh akan lebih besar dan perhatian kita pasti akan terbagi. Nah, mengutip dari lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa yang dibangun jiwanya? Bangun manusianya, bangun sumber dayanya. Kemudian kita bangun infrastrukturnya. Nah, yang kemudian saya bagi dari 2 besar itu sendiri, untuk membangun manusianya, bagaimana kita hadir memberikan bantuan kepada anak-anak untuk menyekolahkan mereka. Alhamdulillah hari ini ada 2.220 anak mahasiswa yang ada dari Kabupaten Konawe Utara yang tersebar di 121 kampus seluruh Indonesia itu bebas SPP. Saya titip sama rektor-rektornya semua. Mungkin ada yang nonton di sini TV One. Kalau catat, kalau ada anak Konawe Utara, saya titip ajarlah mereka sebaik-baiknya. Kalau mau ditagih, jangan tagih mereka, tagih bupatinya. Saya yang bayar seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Itu di luar dari yang di Cina. Di Cina ada kurang lebih 10 orang sekarang, alhamdulillah sebentar lagi mereka sudah akan selesai. Itu semua kita bantu mereka dan alhamdulillah.
Karena apa? Kalau kita tidak bangun sumber daya manusia, maka suatu saat pasti kita akan tertinggal. Yang kedua, kemudian kita hadir untuk bagaimana jangan lagi kita bebani ketika ada orang sakit. Harta yang paling mahal itu adalah ranjang, Bapak Ibu sekalian. Ranjang di mana? Ranjang di rumah sakit. Nah, itu dia. Ketika orang terbaring di rumah sakit, harus jual sapi, harus jual kambing. Sudah sakit, pikirkan lagi mau dijual untuk tinggalkan ranjang. Konawe Utara tidak boleh lagi terjadi. Kita siapkan teman-teman kita sumber daya dari kesehatan untuk mendampingi orang yang sudah sakit, jangan lagi dibebani dengan biaya. Pemerintah hadir. Karena apa? Undang-Undang Dasar 1945 dia hadir. Di alinea keempat dikatakan negara wajib untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Udahlah, itulah saya ditugaskan negara untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat saya. Itu baru bangun jiwanya. Masya Allah. Apa yang bangun badannya? Bangun badannya raganya. Bagaimana? Setelah saya datang masih ada 4 kecamatan, 44 desa, 4 kelurahan. Jangankan mau menyala listriknya, tiangnya pun nggak ada. Aku langsung menghadap ke PLN sana. PLN, bantu saya tolong. Saya ini ditugaskan negara sama kalian. Saya harus layani warga saya. Bagaimana mau belajar dengan baik? Lampunya masih lampu pelita, ditiup. Selesai belajar, hitam kita punya hidung. Wah, nggak boleh terjadi. Nah, koordinasi PLN langsung pasang tiang. Tugas saya pasang KWH gratis buat warga kita. Alhamdulillah tertinggi elektrifikasi. Tidak ada lagi warga saya yang tidak boleh dapat listrik. Kalau ada itu harus saya turun. Dosa kita pemerintah, kita tidak memberikan pelayanan. Masya Allah. Jalannya harus tembus. Jalannya harus tembus. Jadi alhamdulillah ini kita mau introspeksi diri tadi seperti apa namanya surah tadi yang dibacakan di Al-Hazir. Kita akan lihat kita punya Konawe Utara jalan kabupaten itu 669,03 km. Setelah saya lihat, masih 82 km yang belum teraspal. Karena masa jabatan saya harus sampai 2024. Sudah, saya bilang sama Pak Wakil Bupati sampai DPR, Bapak harus setuju. Pokoknya dari harus 5 tahun saya kerja, untuk 3 tahun lebih harus jadi tahun depan tuntas aspal harus saya selesaikan. Masya Allah. Dan itu yang kita rasakan waktu perjalanan kemarin dari Jakarta, dari Kendari langsung ke sini. Masya Allah, jalannya sangat kita kan halus lagi tanam. Betul. Misalnya pertaniannya, perkebunannya, bagaimana kita jual pariwisata indahnya, tapi kalau aksesnya mau ke sana nggak bisa, gimana nggak bisa. Nah inilah yang kemudian kita coba hadir, lampunya, airnya, jalannya. Itu dulu di periode yang pertama seperti itu. Masya Allah. Ini Pak Bupati menyinggung masalah tema ulang tahun Kabupaten Konawe Utara ke-17, ini sangat menarik sekali. Temanya yaitu transformasi menuju Sulawesi Tenggara maju untuk Indonesia Emas 2024. Bisa dijelaskan makna dari tema besar ini Pak Bupati? Kita ini adalah bagian daripada NKRI. Konawe Utara mau bagaimanapun hebatnya kau tidak bisa lepas, kau adalah bagian dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Nah, supaya sinkron, selaras kita punya pembangunan, nggak mungkin NKRI ini Pak Presiden mengarahkan kita ke kanan, kemudian gubernur sudah bilang ke kanan, Konawe Utara mau ke kiri. Enggak, harus selaras kita, harus sejalan kita. Jadi kita adalah bagian menggambarkan bahwa Sultra itu harus maju ke depan. Dan ada cita-cita besar kita di negara kesatuan Indonesia bahwa insya Allah hari ulang tahunnya nanti yang ke-100 di 2045 kita harus menuju pada Indonesia emas. Seperti apa itu? Kan tergambar semua. Konawe Utara tidak boleh tertinggal, dia harus lebih terdepan. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, Ustaz Abdul Muthalib mungkin ada yang ditanyakan. Baik, silakan Ustaz Abdul mungkin kayaknya udah gregetan pengen ada yang ditanyakan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Pertama, saya mengapresiasi kepada Pak Bupati juga mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Konawe Utara yang ke-17. Siap, Bro. Makasih, Bro. Kita ini harus memberikan energi positif Pak Bupati. Maka prestasi Konawe Utara itu tidak hanya tersiar dan tersyiar di Konawe Utara, tapi juga harus ke yang lebih luas lagi, Sulawesi Tenggara, bahkan kalau bisa lebih luas lagi Indonesia begitu. Nah, ikhtiar untuk memberikan energi positif, ikhtiarnya apa ini dari Pak Bupati? Jadi ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saya sering berpesan kepada teman-teman, katakanlah salah satu saja kita punya resources yang tersiap di Kabupaten Konawe Utara, yang di luar dugaan kita, yang Allah titipkan berbagai sumber daya alam yang seperti itu, nikel. Jika ini ditata, dikelola dengan baik,
saya berani katakan di tempat ini, dari Konawe Utara bisa lunas utangnya Indonesia jika tata kelola diperbaiki dari khusus pertambangan tersebut. Masya Allah. Iya. Karena apa? Luar biasa cadangan nikelnya yang begitu besar, luar biasa kalau kita hitung triliunan. Kecil itu utangnya Indonesia. Mohon maaf, artinya gampang saya berkata seperti ini. Tapi karena sekarang pemerintah bagaimana pelan-pelan bagaimana kita sinkronkan kita apa semua. Saya kebetulan kita tidak punya kewenangan lagi di sana. Apa yang harus saya siapkan? Saya kuliahkan saya punya anak-anak. Saya harus siapkan mereka sumber daya agar apa nanti di periode kedua kita siapkan ini untuk nilai tambah ekonomi. Kita buat kawasan industri. Tidak boleh ada anak Konawe Utara yang menjadi penonton di negeri sendiri. Mereka harus siap sumber daya untuk bekerja dan bagaimana kita memajukan. Insya Allah Sulawesi Tenggara akan maju. Indonesia NKRI yang kita tuju nanti sebagai Indonesia emas pasti kita akan dapat. Amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali terlihat dari para jamaah di sini, warga Kabupaten Konawe Utara bahagia sekali. Kemudian juga terlihat dari ibu-ibunya, Masya Allah, jilbabnya warna-warni. Ini jelas tidak ada beban, semuanya dijamin oleh Bupati Konawe Utara. Baik Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Masya Allah, kita nanti di segmen berikut kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Para jamaah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan tema besar kita. Hari ini harus lebih baik atau hari esok harus lebih baik. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Hari esok harus lebih baik. Di penghujung 2023 kita hadir langsung bersiaran dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, dengan tema yang sangat menarik ini sudah ada jemaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk berdiri Bapak Mastari. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang terlebih nanti oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri akan menjawab yang terlebih dahulu. Silakan Pak Mastari dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan. Orang luar warga Konawe bisa hadir bersama Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kita telah mendengarkan bersama apa yang diberikan tadi oleh Ustadz Syekh Ahmad dan Profesor Abdul Muta'ali tentang lebih baik hari esok. Ya. Sudah tentu untuk baik hari esok harus ada persiapan-persiapan. Persiapan mental, persiapan materi, persiapan fisik dan lain-lain. Ya. Dan persiapan-persiapan itu sudah tentu berbeda-beda. Bagaimana yang harus disiapkan oleh pemerintah, bagaimana persiapan kami umat masyarakat, dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh pemimpin umat. Mungkin perlu dijelaskan kepada kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya jangan hanya masyarakat rakyat saja yang mempersiapkan diri untuk menggapai hari esok yang baik. Ya. Tapi juga pemerintah harus mempersiapkan dengan baik, pemimpin umat juga harus mempersiapkan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastari atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya warga atau masyarakat yang dituntut untuk mempersiapkan hari esok yang harapannya harus lebih baik. Nah, seperti apakah persiapan yang harus dilakukan oleh pemimpin, kemudian juga pemerintah khususnya pemimpin umat untuk mempersiapkannya. Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Persiapan yang dilakukan ini bukan hanya individu, perorangan. Tapi ada muhasabah yang dilakukan oleh setiap institut negara. Setiap direktur, kepala rumah tangga, setiap muslim, setiap manusia, setiap muslimah. Kalau kita secara umum manusia, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana tugasnya seorang pemimpin pemerintahan untuk melakukan muhasabah.
atau bersiapan untuk esok hari. Yang pertama, pasti dalam interaksi mereka dengan masyarakat, dalam menyelesaikan sebuah program, kadang-kadang terjadi kesalahan. Maka kita harus menyampaikan kesalahan tersebut dengan kalimat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Jika terjadi kekeliruan, kita saling menyempurnakan, saling memperbaiki, bukan saling menuduh, karena kita membangun negara bersama. Jadi mereka manusia, terjadi kelebihan, kekurangan, kebaikan, keburukan, kesalahan, kebenaran. Yang baik kita puji, yang salah dan kurang kita koreksi bersama. Tanpa ada cacian, tanpa ada makian, tanpa ada penghinaan. Jadi dengan akhlakul karimah. Maka jika terjadi di tahun kemarin atau tahun ini 2023, sebelum memasuki tahun baru, kita duduk bersama pemimpin kita. Kita meminta waktu, kita sampaikan bahwa mohon maaf terjadi kesalahan ini dan itu. Agar mereka itu mencatat, agar menjadi koreksian untuk tahun depan. Itu yang bisa pemimpin lakukan. Yang kedua, pemimpin harus memberikan peluang. Seperti Bapak Bupati duduk sama masyarakat. Saya yakin selepas acara ini, pasti ada yang punya urusan, ada yang punya hajat, ada yang punya usulan. Bisa disampaikan secara langsung, mumpung beliau ada. Jadi inilah yang beliau akan lakukan. Pak Bupati, mohon maaf di wilayah kami nggak ada ini. Bisa menjadi usulan dan catatan untuk beliau. Maka untuk pemerintahan dan pemimpin selalu mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya orang yang di sekitarnya. Karena yang di sekitarnya ya siap Pak, sudah Pak, aman Pak, tenang Pak. Tapi kalau kita mendengarkan masyarakat, benar-benar secara langsung kita terjun bebas. Kalau perlu Pak Bupati atau pejabat lainnya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, nggak usah diam-diam ke warga, diam-diam mengundang kepala daerah ini dan lain sebagainya. Kita mendengarkan secara langsung. Pak, saya dapat mengada-adakan sesuatu, katanya jalanan ini rusak. Pura-pura aja sama pemimpin wilayah tersebut. Nanti dia akan bicara, oh ya Pak, mohon maaf ada yang rusak ini. Bisa kita sampaikan. Dan harus kita bersuara juga, jangan kita diam doang. Masyarakat juga wajib menyampaikan. Pemerintah wajib melayani. Mereka ditugaskan negara seperti yang Pak Bupati sampaikan. Beliau melayani. Ketika di sini gak ada listrik, beliau ketemu PLN. Karena tugas mereka semua melayani. Dan tugas mulia. Maka pemimpin itu bukan sebuah keistimewaan, tapi sebuah beban. Bukan kemuliaan, tapi beban. Beban bukan di dunia, tapi juga tanggung jawab di akhirat. Maka pemerintah wajib terus mengoreksi kesalahannya, mempersiapkan yang terbaik seperti Pak Bupati maupun kepala daerah yang lain. Tahun depan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka ingin lakukan untuk masyarakat. Harus masyarakat makin lama, makin sejahtera, makin makmur. Seperti wilayah di sini harus kita wilayah di sini kaya. Bagaimana memakmurkan, membangun SDM-nya dan lain. Agar nanti ke depan kita bukan minta, tapi kita memberi. Dan itu yang diceritakan Pak Bupati kepada kami tadi. Harapan kita bukan hanya Pak Bupati, semua sampai ke tingkatan presiden, sampai ke tingkatan kepala desa, sampai RT RW, semua harus bergerak untuk demikian. Maka harapan kita mudah-mudahan menyambung suara antum tadi pertanyaannya, mudah-mudahan itu didengar Pak Bupati dan semua kepala daerah yang menonton acara ini. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan menjadi lebih bagus lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan masyarakat lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan insya Allah semua senantiasa diberikan istiqamah, taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali. Di panggung tadi juga Pak Bupati sudah mendeklarasikan dirinya bahwa saya adalah pelayan masyarakat. Masya Allah hingga tidak segan langsung turun langsung untuk memeriksa bagaimana kondisi warganya, bagaimana kondisi rakyatnya. Nah mungkin Ustaz Abdul Muta'ali bisa menambahkan bagaimana mempersiapkan diri khususnya bagi pemerintah dan juga pemimpin untuk mempersiapkan hari esok harus lebih baik. Silakan Prof. Baik, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh pimpinan agar terjadi kekompakan, masing-masing memahami tupoksinya masing-masing. Itu sebabnya Al-Quran berbicara, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uhud. Jadi masing-masing tunaikan kewajibannya, tidak sekedar menuntut hak.
Karena itu Nabi SAW ketika akan membangun peradaban di Yathrib, di Madinah, Nabi transit dulu di sebuah distrik kecil namanya Quba. Nabi SAW membangun masjid. Jadi sebelum Nabi membangun state, negara, Nabi bangun masjid. Ada apa dengan masjid? Pertama, masjid ada mimbar. Nabi menyampaikan visinya, misinya, agar semua masyarakat paham. Yang kedua, masjid itu lambang kesetaraan. Ya, yang datang pertama di saf pertama. Yang datang kedua di saf yang kedua. Ya, imam itu dipilih karena punya syarat ketentuan yang baik. Enggak bisa karena makmumnya itu doktor, kemudian imamnya SD. Enggak boleh Anda jadi imam. Anda SD, saya doktor, nggak bisa. Masjid lambang apa? Kesetaraan yang luar biasa. Yang ketiga, orang kalau sering ke masjid akan ketahuan si fulan bagaimana keadaannya, si fulan bagaimana keadaannya. Maka bisa memantau itu. Itu sebabnya kenapa Nabi kita SAW sebelum membangun state, Nabi membangun masjid dulu. Apalagi di sini punya konasara. Akhlak itu seakar kata dengan khalik. Jadi beda dia dengan etik dan moral. Ya. Nah, setelah itu dari masjid akan kelihatan ya bagaimana soliditas di antara masyarakat, di antara jamaah. Begitu. Masjid yang terakhir itu simbol pengetahuan. Untuk membangun masa depan itu nggak bisa tanpa ada pengetahuan. Ya, problematika masyarakat banyak sekali. Saya ingat salah satu pidato Mahathir Muhammad. Saya ketika menjadi Prime Minister di Malaysia beberapa periode sampai umur 90 tahun masih gitu. Ternyata problematika umat itu banyak sekali, masyarakat banyak sekali. Tapi ternyata way out-nya satu, solusinya satu. Apa itu? Education. Pendidikan. Maka bagaimana merealisasikan Iqra dalam program Pemprov, program Kabupaten Konawe Utara. Orang kalau sudah dibangun jiwanya, subhanallah, maka dia akan mindsetnya akan luar biasa. Bapaknya boleh tukang bakso, ibunya boleh tukang bakar-bakar ikan, tapi anaknya harus dokter. Dan itu Konawe Utara insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Amin, amin, Masya Allah. Termasuk kita menyiapkan sambal sendiri tadi malam ya. Baik, berikutnya saya ke jamaah Ibu Rahmadiah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Rahmadiah untuk bisa berdiri dan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmatiah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Banggina, Kecamatan Metui, Kabupaten Konawe Utara. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita ikhtiarkan sehingga hari esok akan lebih baik daripada hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan untuk menuju hari esok lebih baik. Nah, sesaat lagi dijawab nanti di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang kita bersiaran langsung dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu hari esok harus lebih baik. Pertanyaan yang juga menarik dari Ibu Rahmatiah tadi, bagaimana mempersiapkan diri untuk menjelang atau mempersiapkan hari esok lebih baik. Mungkin ini tidak hanya dinilai dari materi ya Syekh, mungkin secara mental, mungkin lebih persiapan apa yang harus lebih dipersiapkan. Silakan Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita harus mengoreksi kesalahan dalam hubungan kita bersama Allah, hablu minallah dan hablu minanas. Jadi kesalahan yang terjadi dalam ibadah, kelalaian dalam ibadah, mensia-siakan waktu, membuang waktu sembarangan, itu kita isi dengan kebaikan.
Lisan yang kemarin banyak ghibah, banyak namimah, banyak menuduh, banyak memfitnah, kita jaga lisan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kasih 2 telinga, 1 lidah agar lebih banyak mendengar dibanding banyak bicara. Jadi itu yang kita harus perbaiki. Diri kita ini kira-kira kesalahan apa? Akhlak apa yang kurang baik? Saya suka emosi, suka marah, suka menuduh. Itu yang harus diperbaiki. Dimuhasabah, menjadi renungan, menjadi introspeksi untuk ke depan. Kemudian dalam keluarga, hubungan suami istri. Seorang suami bersama istri, bagaimana mereka kemarin ada terjadi kesalahan, saling menuduh, sekarang silang memperbaiki. Yang dulu tegang, suka emosi, suka marah, saat ini harus lebih banyak sabar. Kemudian melalaikan pendidikan anak, kita lebih fokus kepada anak. Yang kita biarkan anak, kita nggak peduli dengan keimanannya. Karena banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak, kita perbaiki. Seorang ayah, seorang ibu menjadi panutan untuk anak. Itu banyak koreksian, kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki. Kita sudah diberi harta, tidak pernah kita gunakan untuk jalan Allah. Berinfak, bersedekah. Tidak pernah didik anak kita menjadi anak yang berbagi, taat beribadah. Seorang ibu menjadi ibu yang curang, suami yang curang. Ibadah-ibadah sendiri nggak pernah ngajak anaknya. Ikut kajian tidak pernah mengingatkan suaminya. Nggak pernah ikut sholat malamnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Hablum minallah. Kalau bertambahnya usia dan kedekatan kita kepada Allah tidak bertambah, itu percuma. Seperti orang yang pulang umroh dan haji. Dari mana hajinya diterima, umrohnya diterima. Habis pulang, dulu ketika di Makkah Madinah, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Giliran kembali, hilang itu semua. Maka itu sebuah kemunafikan di dalam diri kita yang perlu kita hapus, perlu kita hilangkan. Jangan karena fulan dan fulan kita puji, kita cari muka sama orang. Tidak, cari pandangan sama Allah. Yang suka kita muji manusia, yang mohon maaf, sampai kadang-kadang ada seorang pemimpin, ya itu perlu diperbaiki di dalam diri. Di depan pemimpin karena dia pilihannya si A atau si B, dia bilang gak ada yang mau baca amin lagi dalam sholat. Itu kan kesalahan yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai terulang kali. Kita baca tasyahud dari dulu begini, menggunakan telunjuk kita. Karena bukan urusan politik, tapi karena ini urusan ibadah, ajaran Islam, syariat. Gak pakai begini, gak pakai begini. Kita memang dari dulu tasyahudnya beda. Dari dulu memang begitu ibadah kita. Jangan dicampur adukan. Halo? Yang mengatakan itu manusia. Kita tidak menyatakan dia sesat kafir. Tidak. Mungkin lagi khilaf. Lagi salah. Itu perbaiki. Kita doakan hidayah. Kita doakan diri kita istiqomah. Jangan menuduh dia sesat. Hati-hati dengan diri kita. Belum tentu kita aman dari fitnah juga. Itu yang perlu kita perbaiki. Tahun-tahun sebelumnya hubungan politik kita, kekeluargaan kita, bangsa negara kita retak gara-gara pilpres. Maka tahun ini kita perbaiki lagi. Pilihanmu, pilihan saya, memilih silakan menurut Anda bagus. Tapi ingat, persiapkan jawaban di hadapan Allah. Tidak boleh saling menuduh, saling menghina. Sampai hubungan kita retak demi apa? Nggak ada manfaatnya. Hubungan kita dengan Allah, salat malam kita, puasa sunnah kita, zikir kita, salawat kita, bacaan Quran kita, pendidikan anak kita, tanggung jawab kita kepada keluarga, itu semua kita harus perbaiki. Jangan hablum minallah bagus, hablum minannas putus. Tidak. Maaf, kadang-kadang di luar rumah keren, tapi pikiran sama orang tua, sama istri tidak baik. Itu yang perlu kita perbaiki. Dan hablum minannas perlu juga kita perbaiki. Semoga Allah senantiasa memperbaiki diri kita. Baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Wallahu rabbal a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz Abdul Mutali atas pertanyaan dari Ibu Rahmatia tadi. Silakan Syekh. Ustaz. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Islam itu agama yang punya mindset jauh ke depan. Bukan hanya setahun, 2 tahun. Bahkan mindset hari kiamat. Itu sebabnya ciri pertama orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mindsetnya jauh ke depan. Majalah Times tahun 2012 menurunkan satu berita, bagus betul. Ada orang itu doktor S3 seperti Pak Bupati kita, doktor beliau. Itu S3 usia 17 tahun. Namanya Nur Azizah Fasha. Ya, orang Pakistan.
di MIT, SD setahun. Di sini di Konawe ada SD setahun Pak Bupati? SMP setahun, SMA setahun. Ya, sampai S3 itu usia 17 tahun. Bapaknya tukang kuli bangunan, ibunya yang jual teh, jual kopi. Tapi anaknya doktor termuda di dunia. Apa artinya? Orang yang hebat itu yang punya mindset ke depan. Saya bukan siapa-siapa tapi anak saya harus jauh lebih hebat. Maka muslim itu sibuk dengan kebaikan dan perbaikan. Burung elang, yang bisa mematuk burung elang hanya burung gagak. Tapi apakah burung elang membalas ketika dipatuk oleh burung gagak? Tidak, tidak marah. Apa yang dilakukan oleh burung elang? Dia terus terbang ke angkasa. Lebih tinggi, tinggi lagi, tinggi lagi. Sehingga burung gagak tidak bisa bernafas. Ada orang yang tidak bisa bermain di prestasi. Maunya menyakiti saja, enggak usah dilawan, abaikan saja. Sibukkan diri kita dengan kebaikan dan perbaikan. Maka itulah Islam. Kita enggak usah lihat kesalahan orang, keburukan orang, tapi kita fokus. Kenapa? Karena yang ditanya oleh Allah nanti, ya Syekh, individu. Maka apa yang harus disiapkan Ibu? Pertama keimanan tentunya. Yang kedua pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hari ini harus lebih hebat ketimbang kemarin. 2024 harus lebih hebat dari 2023. Sama aja nggak boleh. Apalagi lebih buruk. Maka itu terlaknat. Mudah-mudahan masyarakat Konawe Utara ya diberikan kehebatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih guru kita Ustaz Abdul Muta'ali dan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang telah memberikan tausiah di siang hari ini yang sangat luar biasa sekali. Menjadikan satu evaluasi bagi diri kita, menjadikan mudah-mudahan satu penambahan keimanan dan juga khasanah keislaman bagi kita semuanya. Khususnya di penghujung 2023. Insya Allah harapan kita semuanya hari esok harus lebih baik. Nah insya Allah pemirsa di akhir segmen nanti kita akan dipimpin bersama Syekhuna Syekh Ahmad Misri untuk berzikir bersama, untuk bermuhasabah bersama, untuk berkontemplasi bersama-sama. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan nanti insya Allah kita akan dipimpin Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri untuk berzikir bersama-sama, untuk bermuhasabah bersama. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama jajaran sudah mengizinkan kami tim Damai Indonesiaku untuk hadir langsung di Masjid Raya As-Salam Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya Muhammad Sofyan berserta kru dan Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 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 العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر